pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Bagi yang bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari Balika Padu. Di adegan kali ini, mereka sedang berkumpul bersama kecuali Alok. Kakek merasa lega karena dokter mengatakan kondisi kakek mulai membaik. Jadi sekarang dia bebas makan apa saja yang ia mau. Lalu kakek meminta Anandi untuk memasak, karena kakek rindu dengan masakan Anandi. Lalu Subadra si nenek tua itu kaget mendengar itu. Karena Subadra pernah melihat Kacan menyentuh Anandi, dia merasa jijik. "Jangan kak, aku takut kau tertular penyakit ayah Anandi," ujar Subadra. Sontak keluarga terkejut mendengar ucapan Subadra. Tapi Subadra berakting, ia pintar ya sobat. Ia membuat suasana menjadi tenang agar orang-orang di sana tak marah padanya. Lalu Subadra akan pergi ke kamarnya. Ia terkejut karena Kajan ada di hadapannya. "Stop, jangan kau dekati aku," ujar Subadra. "Nanti aku tertular oleh penyakitmu." "Maaf, aku hanya mencari Anandi untuk memberikan baju kotorku padanya." "Kau harusnya sadar dengan keadaanmu. Tidakkah kau takut kalau semua orang di rumah ini tertular penyakitmu yang sangat berbahaya?" ujar Subadra. Kajan pun merasa tak enak karena ia tiada niat untuk membuat kerusuhan di rumah Anandi. Tapi Subadra tetap saja menghina penyakit Kajan saat itu. "Aku akan bicara masalah ini dengan Anandi," ujar Kajan dalam hatinya. Saat itu, Sip dan Amol baru saja pulang. Sip terus melatih Amol bersepeda. "Diam nak, jangan banyak bicara. Kau jangan memakai nada tinggi, biar semua orang tak mendengar kita pulang," ujar Sip. Mereka tak tahu kalau Amol selalu diajarkan sepeda oleh Sip. "Tidak ayah, bukankah berbohong itu tidak baik?" ujar Amol. Lalu di belakang mereka muncul Anandi. "Dari mana saja kalian seharian baru pulang?" Sip dan Amol bingung harus menjawab apa. Lalu Anandi melihat baju Amol kotor dan bertanya, "Kenapa ini? Kau habis bermain apa?" "Tidak Anandi, aku dan Amol tidak pergi kemana-mana, kita hanya makan di luar saja." "Sebaiknya kalian makan di rumah saja. Makanan di luar itu tidak higienis, aku takut kalian sakit," ujar Anandi. Sip dan Amol senang karena Anandi percaya dengan alasan mereka. Saat itu Anup membawakan makanan untuk Subadra. Anup berkata, "Apakah aku harus menghentikan pertikaianku dengan Alok, Bibi? Aku senang jika kalian berdua rukun kembali. Minta maaflah pada Alok jika perlu. Berikan perusahaanmu kembali padanya. Kau bekerjalah semampumu agar kau tidak lelah." "Baiklah Bibi. Aku sadar dengan kesalahanku, yang selalu mementingkan egoku saja," ujar Anup. Lalu mereka pun makan bersama saat itu. Tapi Subadra tersenyum penuh kelicikan. Ia pasti merencanakan sesuatu. Ia berkata baik pada Anup agar Anup percaya kalau ia berhati baik. Sip tak berhenti mengajari Amol bersepeda, tapi sayang Amol selalu terjatuh. "Jangan menyerah nak, ku yakin kau pasti bisa, asal kau terus berlatih," ujar Sip menyemangati Amol saat itu. Nandu saat itu datang ke gudang milik ayahnya dan menyuruh Mumin untuk pergi karena ia akan membantu pekerjaannya di sana. Lalu Mumin pun pergi saat itu. Tapi tiba-tiba muncul asap dari kotak listrik, mereka pun terkejut saat itu. Mumin memarahi pekerja di sana agar cepat memperbaikinya, agar tidak terjadi kebakaran. Nandu pun setuju dengan perkataan Mumin.
Di rumah Sekar, mereka berkumpul dan sedang menikmati teh buatan Anandi. Lalu Sip datang dengan napas tersengah-sengah dan mengatakan terjadi sesuatu pada Amol. Sontak semua terkejut. Ada apa dengan Amol, Sip? Sip menyuruh mereka keluar untuk melihatnya. Lalu mereka berlari untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya pada Amol. Lalu di luar mereka bertanya, "Ada apa, Sip? Dan di mana Amol?" Sip tersenyum dan menunjukkan ke arah pintu. Dan ternyata Amol bisa menaiki sepedanya sendiri. Mereka bahagia akhirnya Amol bisa bersepeda. Mereka pun bertepuk tangan untuk keberhasilan Amol. Sedangkan di gudang, konsleting listrik itu semakin parah dan mengeluarkan percikan api hingga mengenai tumpukan jerami di sekitarnya. Di sisi lain, Anandi pergi ke kuil untuk berdoa agar ayahnya cepat sembuh. Lalu saat itu Anandi menelpon Sip, memintanya untuk menjemputnya dan bertanya ia di mana. "Ya, aku sebentar lagi akan sampai, Anandi. Kau jangan khawatir," ujar Sip. Lalu ketika Anandi berjalan, ia merasa pusing dan berjalan sempoyongan. Lalu ia pun tak sadarkan diri dan jatuh pingsan saat itu. Lalu orang sekitar terkejut dan berusaha menolong Anandi. Pendeta menyuruh mereka menelpon dokter. Tiba-tiba datang seorang wanita dan mengatakan ia akan mengecek keadaan Anandi karena aku seorang dokter, ujarnya. Dokter tersebut kenal pada Anandi, lalu memegang lengan Anandi. Dokter itu pun tersenyum. Ia pun mengambil ponsel Anandi dan akan menelpon Sip. Sip pun tiba di kuil saat itu dan ia menerima telepon dari Anandi. Dokter itu berkata Anandi pingsan saat ini di dalam kuil. Sip pun terkejut dan berlari untuk melihat keadaan Anandi. Di sana Sip memeluk Anandi. "Bangunlah Anandi, ini aku. Ada apa denganmu?" "Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan istriku?" ujar Sip. Mereka hanya terdiam, tak menjawab apa-apa. Lalu Sip memberikan minum. Anandi pun bangun saat itu. "Aku sangat khawatir. Apakah kau baik-baik saja, Anandi? Ada apa denganmu?" "Kau tak perlu khawatir, Pak," ujar dokter itu. "Istrimu baik-baik saja. Kau harus bahagia saat ini, karena Anandi sedang hamil." Sip dan Anandi terkejut dan sontak mereka tersenyum bahagia mendengarnya. "Apakah itu benar, Bu?" ujar Sip. Pergilah ke rumah sakit untuk mengecek keadaannya agar kalian percaya." Pendeta dan orang-orang sekitar di sana bahagia dan mengucapkan selamat pada Anandi dan Sip. Sip terkesima saat itu tak bisa mengatakan apa-apa. Mereka saling pandang karena sangat bahagia. Ini masa-masa yang ditunggu mereka sekian lama. Akhirnya kabar ini tiba pada mereka. Anandi hamil. Lalu mereka pun berencana untuk pulang dari kuil itu. Dengan raut wajah bahagia, sekalipun bingung harus berbuat apa. Terima kasih telah menyaksikan episode Balika Padu kali ini. Channel ini mohon undur diri.